8 dari 14 tahanan Polsek Metro Tanah Abang yang kabur telah berhasil ditangkap lagi oleh pihak kepolisian. Kini sisa 6 yang masih dalam pelarian. Sebagai upaya mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif, Polres Pekalongan menggelar latihan Power on Hand. Latihan ini untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan pasca pemungutan suara. Kakor Lantas Polri bersama jajaran meninjau kantor bersama Samsat Kota Palembang 4, di mana merupakan pilot project Samsat Digital Nasional. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Jumat 23 Februari 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Brigpol Intan Anansih, inilah Presisi Siang selengkapnya. Delapan dari 14 tahanan Polsek Metro Tanah Abang yang kabur telah berhasil ditangkap lagi oleh pihak kepolisian. Hal tersebut diungkapkan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Polisi Susatyo Purnomo Condro dalam konferensi pers yang digelar Kamis lalu. Dengan telah ditangkapnya 8 tahanan itu, kini sisa 6 yang masih dalam pelarian. Baik, rekan-rekan sekalian, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 2.40 dini hari telah melarikan diri dari ruang tahanan Polsek Tanah Abang sebanyak 14 orang, dan atas kejadian tersebut Polres Metro Jakarta Pusat telah membentuk tim gabungan dan telah berhasil mengamankan kembali setidaknya 8 orang pada hari ini. Di dalam 3 hari pencarian kami, 8 orang telah kami amankan kembali. Yang pertama adalah Pinto Ramadan Al-Mazhar, diamankan pada hari Senin 19 Februari 2024 pukul 17.30 di Karangtengah, Ciledug, Kota Tangerang. Selanjutnya kedua, Rudianto, diamankan pada hari Selasa 20 Februari 2024 pukul 16.30 di Bendungan Hilir, Tanah Abang. Yang ketiga, Syarifuddin alias Komeng, diamankan pada hari Rabu 21 Februari 2024
tepat pukul 9 di Desa Sumur Jomblang, Pekalongan, Jawa Tengah. Selanjutnya Marco diamankan pada hari Rabu 21 Februari 2024 pukul 11 waktu Indonesia Barat di perumahan Puri Beta, Ciledug, Tangerang. Selanjutnya Muhammad Hafiz diamankan pada hari Rabu 21 Februari 2024 jam 11.30 WIB di Palmerah, Slipi, Jakarta Barat. Selanjutnya yang keenam Sandi diamankan pada hari Rabu 21 Februari 2024 pukul 14.30 di Srengseng, Jakarta Barat. Yang ketujuh Yatno diamankan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 jam 23.30 WIB di Tambun, Bekasi. Yang kedelapan Aprizal diamankan pada hari Kamis tanggal 22 Februari dini hari tadi jam 1.30 WIB di Bintaro, Tangerang Selatan. Sehingga saat ini kami masih melakukan pencarian dan pengejaran terhadap yang pertama Renal, 26 tahun, warga Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Yang kedua Hariskulah Rahman, 23 tahun, warga Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Yang ketiga Muhammad Akdas, 24 tahun, warga Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Yang keempat Hendro Mulyanto, 36 tahun, warga Kalideres, Jakarta Barat. Yang kelima Ferdinand, 24 tahun, warga Antapani, Kota Bandung. Yang keenam Wellen Saputra Tio, 34 tahun, warga Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Adapun kronologisnya, rekan-rekan sekalian, jadi ketika petugas jaga tahanan pukul 2.40 melakukan pemeriksaan pengecekan tahanan, ternyata didapati bahwa sel nomor 2 itu telah kosong dan didapati tralis kamar mandi beserta temboknya itu sudah ada di lantai. Kemudian petugas jaga tahanan mengecek ke belakang, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang yang berlarian ke arah jalan raya. Nah, sejak itu Polres Jakarta Pusat membentuk tim gabungan untuk melakukan pencarian kembali terhadap para tersangka yang melarikan diri. Atas keterangan dari para tersangka yang sudah diamankan kembali dan juga kami turut mengamankan Rizky Amelia. Ini adalah istri dari Sarifudin yang diketahui membawa atau menyelipkan gergaji pada saat membesuk tahanan. Kemudian gergaji tersebut digunakan untuk memotong tralis secara bergantian, setidaknya selama kurang lebih sekitar 3 minggu bergantian sambil bernyanyi sehingga mengelabui suara dan sebagainya. Kemudian terhadap Rizky Amelia akan dijerat dengan pasal 223 Junto 56 KUHP dan atau pasal 138 Undang-Undang Narkotika terkait menghalangi penyidikan dengan membantu pelarian, ancaman hukuman 7 tahun. Atas kejadian ini, Bapak Kapolda Metro Jaya telah memerintahkan Bitpropam, Polda dan juga Polres Jakarta Pusat untuk melakukan audit atas kejadian pengamanan ruang tahanan di Polsek Tanah Abang, dan hingga saat ini setidaknya sudah 10 personil Polsek Tanah Abang dilakukan pemeriksaan untuk mendalami unsur kesalahan dan kelalaian petugas jaga tahanan dan perintah beliau untuk dilakukan tindakan disiplin yang tegas. Kemudian kami juga menghimbau kepada 6 tersangka yang masih DPO. Kami akan terus mencari kemanapun berada, kami terus memburu, dan apabila masyarakat mengetahui keberadaan dari 6 orang yang masih DPO agar bisa menghubungi kepolisian terdekat ataupun kepada call center Satreskrim Jakus pada nomor 0812 80 70 6629. Kemudian juga kami menghimbau kepada pihak keluarga ataupun kerabat yang turut membantu pelarian dalam bentuk apapun akan dikenakan sanksi hukum yang tegas seperti saudari Rizky yang membantu pelarian tersebut. Itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan kejadian di Tanah Abang. Masih terkait kriminalitas, Polres Pekalongan menggelar konferensi pers atas kasus penipuan dengan modus penggandaan uang. Seorang calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Pekalongan ditipu dukun pengganda uang yang menjanjikan membantu menambah suara saat pemilu. Selain itu, Polres Pekalongan juga mengungkap kasus curanmor dan sejumlah kasus kriminal lainnya. Baik rekan-rekan sekalian, dugaan tindak pidana penipuan ini terjadi pada tanggal 8 hari Kamis 8 Februari 2024.
yang mana si korban ini dikenalkan oleh teman korban kepada pelaku. Setelah perkenalan terjadi, akhirnya ditentukan tempat, waktu untuk mengadakan ritual penggandaan uang dan informasinya bisa untuk menambah suara caleg. Ya. Kemudian ditentukan tempat adalah di kediaman korban di kamar korban dan tersangka mengadakan ritual. Besaran dana yang disiapkan oleh korban sebesar 300 juta yang nantinya akan menjadi 3 miliar. Setelah kegiatan ritual selesai, korban bersama dengan temannya keluar untuk makan. Sementara untuk pelaku utama masih tinggal di kediaman. Namun setelah dirasa situasi aman, pelaku ini berpamitan kepada suami korban untuk membeli pulsa dan sempat meminjam kendaraan roda 2 dari korban. Setelah korban kembali mendapati pelaku tidak ada di tempat, korban merasa curiga sehingga korban masuk ke dalam kamar, didapati uang 300 juta sudah dibawa kabur oleh pelaku. Kemudian untuk pelaku sendiri kita bisa berhasil amankan di daerah Tangerang. Untuk pelaku sendiri kita kenakan pasal 378 Junto 5556 dengan ancaman hukuman 4 tahun. Uang hasil kejahatan 300 juta, untuk yang 150 dibelikan sebidang tanah, kemudian 100 juta untuk kegiatan yang bersangkutan atau dalam artian foya-foya begitu. Untuk sisanya 50 dipakai untuk membayar hutang. Dari 50 juta rupiah berhasil kita amankan sebanyak 23 juta yang masih ada pada pelaku. Mohon izin, hari ini sekali lagi kami dari Satreskrim Polres Pekalongan Reskriris terkait ungkap kasus curanmor, kita berhasil menangkap 3 tersangka. Dari 3 tersangka itu telah hasil dari interogasi mengembang beberapa TKP. Ada di Pragi, ada di Karanganyar, ada di Bojong, dan semuanya akan kita proses. Kita berhasil mengamankan 4 unit sepeda motor. Dan 3 orang ini untuk perannya itu kadang berdua, kadang bertiga, ganti-ganti pasangan. Namun mereka semuanya adalah satu tim. Sehingga atas laporan dari masyarakat, kita langsung bergerak melakukan penyelidikan dan dalam waktu yang tidak lama kita berhasil menangkap 2 orang ini. Pasalnya 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun. Terutama terima kasih kepada Kapolres Pekalongan atas laporan berita kehilangan sepeda motor saya, direspon dengan cepat dan alhamdulillah sepeda motor saya sudah ketemu. Alhamdulillah juga pada hari ini saya menerima BB barang bukti sepeser pun tidak dipungut biaya. Alhamdulillah dan terima kasih. Kejadian tanggal 16 Februari, korban ini kebetulan salah satu petugas TPS. Pada saat itu sudah kelelahan, beliau tidur, kalau pintu sudah terkunci sedangkan jendela dia lupa. Kemudian pelaku ini 2 orang masuk jendela, yang satu itu ngambil handphone, yang satu ngambil tabung gas. Oleh korban, begitu istrinya bangun mau masak, tabung gas tidak ada. Kemudian si korban juga cari handphone buat laporan di TPS itu juga tidak ada. Kemudian si korban pinjam handphonenya istri untuk mencari handphone itu melalui pencarian perangkat. Kemudian ditemukan di titik koordinat, didapatilah si pelaku ini celananya itu terdapat KTP milik korban. Kemudian handphone disembunyikan di antara sela-sela pohon pisang. Kemudian dibawa ke kami, diserahkan ke kami. Dalam proses interogasi kami akhirnya pelaku ini mengakui perbuatannya. Serahkan dugaan tidak benar.
Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.